Sekarang kita akan membahas tentang grup siklik. Kalau minggu-minggu sebelumnya kalian sudah belajar tentang grup, bagaimana sebuah himpunan itu dikatakan grup, begitu juga dengan subgrup, maka sekarang kita akan membahas tentang grup siklik. Apa yang disebut dengan grup siklik itu? Pertama-tama kita harus tahu dulu definisinya. Seperti yang sudah sering Ibu bilang, bahwasanya dalam matematika itu kita harus selalu berangkat dari definisi, di mana definisi itu adalah pernyataan yang diterima kebenarannya tanpa perlu dibuktikan. Jadi definisi ini harus kita terima tanpa perlu kita pertanyakan buktinya. Definisi yang pertama, sebuah grup G dikatakan siklik jika terdapat sebuah elemen A di G sedemikian sehingga G adalah himpunan dari A pangkat N, di mana N elemen Z. A pangkat N ini maksudnya adalah bukan dalam bentuk perpangkatan, tetapi tergantung pada operasi yang berlaku pada grup tersebut. Misalnya, kalau operasi yang berlaku pada grup itu adalah penjumlahan, maka A pangkat N ini adalah A tambah A tambah A tambah A sebanyak N kali. Dan jika operasi yang berlaku pada grup itu adalah perkalian, maka yang dimaksud dengan A pangkat N ini adalah A kali A kali A sebanyak N kali. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan A pangkat N ini bukan berarti perpangkatan, tetapi tergantung pada operasi yang berlaku pada grup G. Elemen A tersebut disebut sebagai pembangun G. Jadi kalau terdapat sebuah elemen A di G, sedemikian sehingga G itu dibangun oleh dibangun oleh A pangkat N, maka A tersebut disebut sebagai unsur pembangun. Secara simbolis ditulis G, simbolnya adalah seperti ini. G sama dengan buka siku, A tutup siku. Contohnya Z6. Kalian tentunya sudah pernah dengar apa itu yang dimaksud dengan Z6. Kalian tentunya sudah pernah mendengar apa itu Z. Z itu adalah himpunan bilangan bulat. Jadi Z6 itu adalah himpunan bilangan bulat bermodule 6. di mana anggotanya adalah 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah 0 atau 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya sampai 5 merupakan unsur pembangun dari Z6 atau sama sekali tidak ada? Oke. Mari kita coba. Kita coba dari unsur 1. Apakah 1 adalah unsur pembangun dari 6? Coba kita mulai. 1 itu adalah penjumlahan dari 1 sebanyak sekali. Kemudian 2 itu adalah penjumlahan dari 1 tambah 1 sebanyak 2 kali. 3 itu adalah penjumlahan dari 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 3 kali. 4 itu adalah penjumlahan dari angka 1 sebanyak 4 kali. 5 adalah penjumlahan dari 1 sebanyak 5 kali. Jadi operasi yang dimaksud di sini adalah di dalam Z6 operasi penjumlahan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6 itu adalah penjumlahan dari 6 atau sama dengan 0 karena dia module 6. 0 itu sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 6 kali. Dengan demikian 1 adalah unsur pembangun dari G. Dengan demikian, karena unsur yang ada pada Z6 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 bisa dibangun oleh
operasi star yang berlaku pada Z6, yaitu dalam hal ini adalah tambah, maka 1 adalah unsur pembangun daripada Z6. Nah, coba kalian lihat apakah 2 unsur pembangun dari Z6. Mari kita buat. Akan ditunjukkan apakah 2 adalah unsur pembangun dari Z6. Dua. Bisakah kalau kita mulai dari 1? Apakah ada penjumlahan dari 2 yang menghasilkan 1? Tidak ada. Jadi 1 tidak dihasilkan oleh operasi penjumlahan bilangan 2. Tapi kalau 2 diperoleh dari penjumlahan dari 2 itu sendiri. Kemudian 3. Apakah 3 bisa menghasilkan? Apakah 3 bisa dihasilkan dari penjumlahan angka 2? Tidak bisa. 3 tidak dapat dihasilkan dari penjumlahan angka 2. 4 akan dihasilkan dari 2 tambah 2. 5 juga tidak bisa dihasilkan dari penjumlahan bilangan 2. 0 atau 6 itu dihasilkan dari penjumlahan dari 2 sebanyak 3 kali, sehingga dari sini dapat kita lihat 135 yang merupakan unsur dari Z6, 135 yang merupakan unsur dari Z6 tidak bisa dihasilkan oleh operasi penjumlahan 2. Dengan demikian, Dengan demikian, 2 bukan unsur pembangun dari Z6. Nah, tadi kita melihat definisi bahwasanya definisi sebuah grup G dikatakan siklik jika terdapat sebuah, digarisbawahi kata terdapat. Kalau terdapat berarti satu saja itu terdapat, 2 terdapat, 3 dan seterusnya terdapat. Di contoh ini tadi kita lihat bahwa 1 itu bisa membangun semua unsur yang ada di Z6, tetapi 2 tidak bisa membangun sebuah unsur yang ada di Z6, sehingga 2 bukan unsur pembangun dari Z6. Apakah Z6 merupakan grup siklik? Jawabannya iya, benar, grup siklik, karena dibangun karena terdapat 1 anggota Z6 yang menghasilkan semua unsur Z6. Jadi artinya
Tidak harus semua unsur yang ada di himpunan itu membangun sebuah himpunan, tapi jika terdapat satu saja unsur dari himpunan itu yang mampu membangun himpunan itu sendiri, maka dia disebut grup siklik. Sekarang coba periksa apakah yang manakah unsur dari Z6 tadi selain 1 dan 2 yang merupakan unsur pembangun dari Z6. Selanjutnya, coba periksa apakah 1, 3, 5, 7 adalah unsur pembangun dari Z8. Oke, itu saja dulu untuk grup siklik dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat bermodulo. Nanti setelah ini kita akan memeriksa grup pada bilangan bermodulo atas operasi perkalian. Jika ada yang mau ditanya, nanti akan kita diskusikan bersama. Sekian dan terima kasih.